Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net, kita bertemu lagi dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang dengan topik kita pada hari ini tentang kolaborasi multi etnis bangun Kota Kupang bersama saya host dan presenternya Rani Veronica atau lebih akrabnya saya disapa Vero ya. Dan Vero tidak sendirian karena di studio 1 dari Kupang saat ini Vero bersama dengan ketiga orang narasumber yang akan berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya dan juga akan sharing terkait dengan topik kita. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama, saya menyapa dulu Bapak David F. Kandanbudi yang merupakan Sekretaris Perkumpulan HKNTT. Selamat datang di RRI Kupang, Bapak. Terima kasih Vero. Halo pendengar dan pemirsa RRI Net. Terima kasih sudah mengundang saya hadir di tempat ini. Baik, dan siap untuk berbagi cerita juga bersama kami ya Pak David ya. Baik, berikutnya juga saya memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Yonatan Nubatonis yang merupakan Ketua Umum Persahatian Orang Timor atau POT NTT. Selamat bergabung juga bersama dengan kami. Ini baiknya saya menyapa Bapak Yonatan atau lebih akrabnya saya menyapa dengan Jonathan Nubatonis. Iya Bapak Jonathan ya berarti ya. Selamat datang ya Bapak di sini, siap juga untuk berbagi ini cerita dan ilmunya juga buat kita ya, dan juga pendapat-pendapat dan pandangan Bapak Jonathan. Baik, selanjutnya narasumber kita yang ketiga ada Dokter Hewan Bapak Budi Kusworo yang merupakan Ketua Umum 1 K2S Kota Kupang. Selamat datang juga di studio 1 dari Kupang Bapak. Selamat bergabung juga nih, kami pertama juga diundang oleh RRI Kupang, Mbak Vero, dan juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Baik, dan juga sudah siap nih untuk berbagi ceritanya. Ini menarik sekali ya kalau kita bicara tentang kolaborasi multi etnis ya, untuk membangun Kota Kupang, karena kita tahu bahwa Kota Kupang sendiri ini punya banyak sekali etnis yang beragam dan juga dikenal sebagai kota karang begitu, dan bukan hanya itu saja karena etnisnya yang beragam sehingga juga disebut sebagai multi etnis begitu. Kota Kupang banyak sekali, mulai dari Rote, Alor, Sabu, Timor dan pokoknya banyak lah ya. Itulah yang membuat NTT ini menjadi kalau mau dibilang sebuah provinsi atau suatu provinsi yang luar biasa, wonderful, bukan hanya dari segi objek wisatanya tapi juga suku, budaya, adat, culture-nya itu yang luar biasa. Saya mau langsung saja yang pertama kepada ya, ini baik. Yang pertama saya ingin langsung saja bertanya kepada Bapak David ya terlebih dahulu, karena ini kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kupang ini sendiri memiliki beragam etnis ataupun budaya, dan memang kita juga harus mengerti bahwa masyarakat yang multi etnis ini rentan dengan konflik sehingga kesetaraan dalam aktivitas sosial harus dijaga. Nah, kira-kira ya, seperti apa kolaborasi multi etnis yang ada untuk membangun kota kita tercinta ini? Langsung saja saya kepada Pak David terlebih dahulu. Kupang ini kan terkenal ya sebagai kota multi etnis. Nah, sejauh yang Bapak lihat, bagaimana gambaran relasi multi etnis di Kota Kupang? Gambarannya seperti apa? Baik, Vero dan pendengar juga pemirsa RRI Net. Tadi menarik ya apa yang disampaikan Vero bahwa Kupang terkenal dengan kota karang, terkenal dengan kota multi etnis. Saya mau bilang jangan lupa bahwa Kupang ini juga disebut kota kasih. Ini yang paling menarik sebenarnya ya, bahwa pemberian semboyan atau istilah kasih ini ya, ini tidak asal diberikan gitu ya, tapi yang memberikan, merancang Kupang sebagai kota kasih ini sudah melihat bahwa di Kupang itu begitu luar biasa banyak etnis ya. Kalau kita bicara etnis puluhan, sekitar 30 sampai 40 etnis, sub etnisnya itu bisa ratusan. Sub etnisnya itu bisa ratusan. Nah, saya bangga sebagai orang Kupang, dan saya bangga. Kenapa saya bangga? Karena walaupun di kota Kupang ini begitu banyak etnis, belum pernah ada catatan, belum pernah ada kejadian itu konflik antar etnis yang ada ya. Nah, bahwa bagaimana sebenarnya kolaborasi multi etnis yang ada di kota Kupang ini sudah sejak dulu ini sangat baik. Saya merasakan itu sungguh-sungguh gitu ya, karena saya bukan cuma saya, keluarga saya, kakek nenek saya lahir di kota Kupang ya kan, kami bertumbuh di kota Kupang ya, dan
kehidupan kami itu ada di begitu banyak di lingkungan kita itu begitu banyak etnis, tetapi memang tidak pernah ya, tidak pernah. Bahkan kalau zaman dulu kecil ini, bahkan kami ini dalam berhubungan sosial ini bahkan tidak tahu juga etnis-etnisan. Yang kita tahu pokoknya ya sudah, ini teman kami, ini sahabat kami, ini saudara kami gitu ya. Ya hanya seperti itu ya kan. Bahwa kemudian ini disebut ada etnis ini, ada etnis ini ya itu bagi kami malah muncul belakangan kan, kemudian setelah sekolah ya kan. Nah, yang saya mau bilang bahwa bersyukurnya kami bahwa kami itu sejak dari kecil di Kota Kupang ya, itu memang sudah dibalut dengan semangat kasih. Ini yang menarik. Jadi bukan mengenai kota Karang, bukan mengenai kota multi etnis, tapi jangan lupa ini kota kasih ya. Jadi yang saya lihat bahwa ini sangat luar biasa kehidupan sosial kita di Kota Kupang selama ini, sungguh baik-baik saja. Sungguh baik-baik saja. Ya. Baik, kalau dilihat pola interaksi sosialnya dengan ragam etnis di Kota Kupang ini sejauh ini yang Pak David lihat seperti apa? Ya, pola interaksi sosialnya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau saya melihatnya pola interaksi sosial yang dilihat bukan etnis gitu ya. Iya, jadi ya yang dilihat sebenarnya bukan etnis gitu. Jadi selama ini malah kami tidak pernah ya dalam apa namanya, dalam kegiatan-kegiatan ya kan, katakanlah di lingkungan yang terkecil ya kan, di RT dan sebagainya, kita tidak pernah bicara soal itu etnis gitu ya. Tapi ketika di lingkungan RT ada, saya tinggal di Koenino ya, di Kelurahan Nunleu. Kalau zaman dulu itu masih ada itu apa namanya bersih-bersih bersama, itu apa namanya? Ya apa Pak? Ya kerja bakti ya. Oh iya, benar-benar. Kerja bakti. Jadi bahwa memang pola-pola hubungan, pola-pola interaksi ya kan, dari tingkatan terkecil itu, dari lingkungan RT kemudian ke RW, ke kelurahan, ya selama ini luar biasa menurut saya. Iya, baik. Ya. Faktor apa yang mempengaruhi selain karena tadi sikap toleransi itu masuk dalam sikap toleransi kita ya kepada teman-teman etnis kita, entah itu di etnis apa begitu. Kalau dilihat sendiri dari kacamatanya Pak David begitu ya, faktor apa sebagai penopang kekuatan multi etnis ini di Kota Kupang dalam kehidupan bermasyarakat yang akhirnya bisa saling toleransi, kemudian juga bisa saling memahami. Tadi selain mungkin karena benar kasih tadi ya, itu salah satu faktor. Tapi adakah faktor lain penopang untuk tetap kukuh begitu dan kokoh? Oke. Saya sempat mempunyai kesimpulan sendiri ya, melihat beberapa kejadian sebelum-sebelumnya di banyak daerah ya, di kota besar terutama. Ini karena menurut saya ya, ini karena kehidupan sosial, tingkat kehidupan sosial itu jenjangnya terlalu tinggi ya di banyak kota, terutama di kota besar. Ya kalau kita ngomong di Kota Kupang ya, itu jenjangnya tidak berbeda jauh, tidak terlalu berjarak. Nah, ini juga salah satu faktor ya kan, yang membuat kemudian ya kan pemicu apa namanya konflik itu ya kan, ya iri, dengki dan lain-lain itu ya kan, apa namanya ya tereliminasi ya karena apa? Karena memang jarak atau tingkat kesenjangan sosialnya tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Itu salah satu faktor juga yang mendukung kekokohan. Selain semangat kasih tadi ya, jangan lupa. Itu semangat penting, kasih, itu toleransi kita yang memang selalu menjadi nomor satu ya untuk di Nusa Tenggara Timur ini. Baik, menarik sekali. Terima kasih ya Pak David atas jawabannya. Saya lanjut ke Pak Budi nih, karena kita tahu nih Pak Budi bahwa bukan hanya etnis-etnis lokal saja ya, tapi juga di Kota Kupang ini ada juga etnis pendatang, salah satunya etnis Jawa. Nah, kita juga tahu bahwa Kota Kupang ini kota multi etnis miniatur Indonesia karena beragam suku yang lainnya juga ada di sini. Saya ingin tahu untuk Pak Budi sendiri, etnis Jawa ini kan bisa dibilang, kalau mau dibilang etnis yang cukup banyak begitu ya populasinya di Kota Kupang ini. Pendekatan tentu diperlukan dong untuk bisa menyatu dengan etnis lain. Apakah pernah ada laporan-laporan gitu ya tentang diskriminasi etnis yang terjadi, dan bagaimana peran K2S juga nih sebagai lembaga itu seperti apa menanggapi hal itu? Iya. Terima kasih Mbak Vero, biasa panggil Mbak jadi dan pendengar dan pemirsa RRI Net yang berbahagia.
Jadi saya pikir juga tidak jauh dengan pendapat dari Pak David tadi. Jadi apalagi kami etnis Jawa ya, yang sifat semangatnya juga sebagai perantau di mana-mana tuh, di Indonesia atau di luar negeri pun orang suku Jawa ini atau etnis Jawa ada juga semua. Nah, kebetulan yang merantau di NTT khususnya Kota Kupang, dari sejak datang sampai juga mungkin sampai akhir hayatnya ada yang di sini juga sampai saat ini, itu tetap menghormati dengan istilah bumi dipijak, langit dijunjung. Ini rasanya apa yang ada di situ kita ikut memiliki ini. Semangat-semangat ini yang kita tanamkan kepada warga keluarga Jawa yang baik yang sudah tergabung di dalam kerukunan atau paguyuban di K2S, kontak kerukunan sosial warga Jawa ini, atau yang masih belum bergabung juga masih ada ini. Jadi tetap kita tanamkan dan justru itulah salah satu faktor terbentuknya kerukunan keluarga Jawa ini di dalam rangka menstabilitaskan kehidupan sosial, ini sosial, kepada kita bergandeng tangan ya dengan warga Kota Kupang seluruhnya sehingga ada balancing, keseimbangan. Saya persis dengan Pak David pendapat bahwa saya rasa bahwa kami sejak saya sendiri dari tahun 98 sudah di sini, jadi betul-betul merasa no konflik, betul-betul tidak ada. Jadi kita saya selalu menyampaikan pada saudara-saudara kita etnis Jawa yang ini, Anda saudara-saudara yang tinggal di Kota Kupang terlibatlah dalam kegiatan RT RW maupun kelurahan selalu. Walaupun kehidupan sehari-hari kalau Mbak Vero tahu ini dari pagi sampai ketemu pagi lagi semua begadang cari makan dengan bentuk usaha masing-masing. Sehingga inilah faktor yang menjadikan ramai Kota Kupang dan juga mereka juga masih bersosialisasi dengan warga Kota Kupang sehingga dan sekarang sudah mungkin 70% ya dari pendatang itu sudah ber-KTP Kota Kupang. Ini sangat statistik yang sangat ya. Karena kami juga menekankan jangan kamu cari uang di sini buang di sana. Saya bilang ini kota kamu dan pelihara kota kamu. Maka beberapa waktu yang lalu kita juga open talk dengan penjabat wali kota menyampaikan seperti ini. Demikian Mbak Vera. Wah keren dong ya, saya juga campuran loh Bapak. Oh gitu ya? Bapak saya Surabaya. Oh lah masuk di anggaran dasarnya masuk. Ya. Mama saya kita jadi orang Alor. Oh, iya. Jadi ada campurannya kayak gitu. Itulah dia kawin mawin yang terjadi sehingga kerukunan itu benar-benar terjalin ya. Itu satu hal yang luar biasa. Nah kalau dilihat nih ya Pak Budi, kalau Pak Budi melihat proses adaptasi multi etnis di NTT umumnya dan secara khusus ya etnis Jawa itu seperti apa? Proses adaptasinya bagaimana begitu yang selama ini dilihat teman-teman dari K2S-nya juga? Iya baik Mbak Vero. Sebenarnya yang menilai malah orang lain sebenarnya bukan kami. Kami yang berbuat atau kami yang bertindak tidak bisa melihat, tetapi internal kita juga selalu menilai. Seperti tadi pesan-pesan kami kalau setiap ada pertemuan sosialisasi dan sebagainya. Ya, karena gini, jadi kita ini di K2S, khusus ke Kota Kupang ya, kita ini dibagi dengan satu kelompok korwil. Jadi koordinator wilayah, seperti yang seragam saya pakai ini seragamnya korwil yang dipakai. Nah, mereka nanti akan menghimpun warga Jawa di korwilnya. Ada 22 korwil di Kota Kupang. Tapi tidak berdasarkan kelurahan dan kecamatan karena tempat tinggal mereka tidak berkelompok. Jadi ada yang sebagian besar di Bondipoi, Kampung Solor, ada yang di Alak, paling besar di Alak perumahan itu semua. Di situ hampir 400 kakak. Kemudian di Kelapa Lima sampai. Jadi kita bagi per kelompok-kelompok yang sentralisasi mereka tinggal di situ. Jadi kita bagi ada 22 korwil. Nah, mereka selalu setiap bulan itu melakukan kunjungan. Nah, inilah sosialisasi yang dicermati oleh kami melalui perangkat korwil tadi. Nah, korwilnya ada 55 orang nih seluruhnya. Ini dari korwil saja. Jadi mereka melakukan pendekatan pada warga-warga sehingga sesuatu yang terjadi
misalnya ada gejala konflik, kita sudah termonitor dulu. Nah kalau sudah termonitor, teknisnya bagaimana? Kita selalu ada musyawarah, dan alhamdulillah tidak terjadi. Jadi mereka selalu kolaborasinya ada. Apalagi satu, karena K2S adalah bergerak di bidang sosial, ansih ya, sosial, bukan politik, sosial. Maka pelayanan ambulan kami ada 2 ambulan melayani seluruh warga Kota Kupang. Bahkan untuk warga Kota Kupang tidak dipungut biaya, gratis. Untuk pelayanan di luar kota memang ada per kilometernya sekian, ada perinciannya gitu Bapak. Jadi ini yang kolaborasi dalam kegiatan sosial lebih efektif. Kemudian juga kegiatan kesenian dan sebagainya yang kita selalu menghibur di tempat-tempat wisata yang oleh ditunjuk oleh Pak Pejabat Wali Kota ini. Kita ada periodisasi mengisi hiburan gitu. Ya inilah yang bisa kami lakukan di Kota Kupang dalam rangka adaptasi ini, seperti itu, Mbak. Berarti betul seperti katanya Pak Budi bahwa di mana di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya, luar biasa. Saya beralih ke Pak Jonathan lagi nih, sebagai perwakilan dari etnis Timor yang merupakan etnis asli Nusa Tenggara Timur ya, Pak Jonathan. Nah, ini kalau kita bicara sebagai etnis asli NTT nih, bagaimana pandangan Pak Jonathan tentang keberadaan etnis Jawa, etnis Tionghoa, dan juga mungkin beberapa etnis lainnya? Silakan Pak Jonathan menanggapinya. Baik, terima kasih Vero, pendengar dan pemirsa RRI Net yang kami muliakan. Di POT Persetiaan Orang Timor itu, POT itu bukan persatuan, persetiaan. Iya, iya. Baik, Persehatian Orang Timor, Kakak Yanti. Ya. Baik, terima kasih. Karena kalau kita perkumpulan atau persatuan belum tentu sehat. Jadi, ya kebanyakan ada organisasi kumpul, persatuan, perkumpulan, tapi tidak. Ya, POT itu persetiaan yang dibutuhkan. Ya. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Persetiaan Orang Timor itu termasuk sebuah suku yang ada. Suku apa saja yang ada di atas tanah Timor itu masuk dalam anggota kehormatan dalam POT. Karena dasar pemikirannya bahwa jikalau ada keberuntungan, kita sama-sama beruntung. Jikalau ada bencana atau kemiskinan di Kota Kupang, kita sama-sama terkena bencana dan sama-sama miskin. Ya, untuk itu maka seluruh penduduk yang ada di tanah Timor itu masuk dalam anggota kehormatan Persetiaan Orang Timor. Sepanjang semua suku datang, suku pertama Timor ini suku Tionghoa. Habis itu nyusul suku Bugis, habis itu nyusul suku Jawa dan suku-suku lain, sehingga Kota Kupang ini disebut ya multi etnis. Dan di dalam kehadiran semua suku ini cukup familiar, bersahabat, dan tidak ada konflik antara penduduk asli dan penduduk saudara kita yang datang. Kenapa? Saudara kita yang datang dia berusaha di bidang perdagangan dan jasa. Dia tidak berusaha di bidang hukum adat, hak wilayah, tanah suku. Jadi tidak ada konflik. Ya, dia bawa keterampilan, dia bawa jasa, lalu transaksi dengan penduduk setempat, sehingga penduduk merasakan kehadiran semua suku ini menguntungkan, sehingga kolaborasi itu berjalan dengan aman dan lancar. Saya kira begitu. Nah, karena tadi sudah disinggung sama Pak Jonathan terkait kolaborasi, jadi saya juga ingin tahu nih, kalau bicara tentang kolaborasi, sebenarnya masih perlukah penguatan identitas etnis dalam masyarakat yang multikultur ini? Iya, itu diperlukan. Jadi oleh pemerintah juga ikut memberi proteksi terhadap multi etnis ini. Oleh pemerintah, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan Permendagri, lalu ke gubernur, bupati, wali kota,
Semua ini untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, antar etnis, maka ada forum. Forum itu namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Ya, jadi seperti di provinsi, saya salah satu anggota Forum Pembauran Kebangsaan. Di SK-nya diturunkan oleh gubernur. Di situ ada semua etnis tergabung di dalam. Pokoknya semua etnis yang ada di Kupang itu ada di dalam. Baik Tionghoa, nah ketuanya Pak Teo Widodo, iya, ketuanya Pak Teo Widodo, sekretarisnya Pak Mondus Lema dari Ende, lalu kami ini anggota, semua baik Jawa, Batak, Manado, lalu Ambon, Papua, iya, Sulawesi Selatan, semua ada di dalam Pembauran Kebangsaan, sehingga semua di situ soal-soal bagaimana membangun entitas dan kota di situ dibahas juga. Ya, jadi itu sudah melembaga oleh negara dan kita di dalam Pembauran Kebangsaan provinsi, dan itu ada juga di kabupaten. Saya kira itu. Wow, keren sekali ya. Makin kuat nih ya persaudaraannya, ikatannya kita ya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, luar biasa. Baik, kita akan kembali lagi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang dengan topik kolaborasi multi etnis bangun Kota Kupang. Dan kali ini kita akan kembali lagi mengobrol dengan ketiga narasumber saya yang sudah siap untuk berbagi pandangannya dan pendapatnya. Saya kembali ke Ko David lagi nih ya. Kalau tadi dari pihaknya Pak Budi mengatakan tidak ada konflik sejauh ini. Ko David juga tadi di awal mengatakan tidak pernah mendengar konflik atau apa begitu. Tapi apakah mungkin ada kalau bilang yang memicu begitu biasanya ya konflik atau tantangan sejauh inilah dalam upaya untuk membangun Kota Kupang bersama etnis lainnya begitu, misalnya apa kalau ada, dan bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin pernah, mungkin ya sedikit-sedikit mungkin apa, dan tapi sudah mampu untuk menyelesaikan hal itu, ada tidak ditemui seperti itu? Pak David silakan. Oke. Ini menarik ya, ada saya boleh sampaikan sesuatu yang ini pernah terjadi Pak. Jadi satu waktu itu diam-diam kami bikin kuesioner, ya kan, kuesioner. Dan dari kuesioner itu cuma satu pertanyaan saja, apa pendapat Anda tentang etnis Tionghoa? Itu kita bagi secara random, ya kan, masuklah banyak hasil di situ ya. Ada yang bilang begini, orang Tionghoa tiap hari hanya kerja sah. Nah, ada yang tulis begitu Bapak, nah, kan? Nah, terus kalau dia datang di apa namanya pesta begitu ya, katanya ada di pesta itu dong berkumpul dong deng dong sah. Ada yang ngomong begitu, ada yang ngomong begitu Bapak. Ya ada beberapa jawaban lain lah. Ini yang maksud saya Mbak Vero ya. Kalau kelihatannya sebenarnya selama ini memang tidak pernah ya ada konflik besar gitu ya. Tapi kami juga punya pikiran yang seperti itu. Kami pengen tahu yang sesungguhnya sehingga kami bikin kuesioner semacam itu Pak. Dari situ kemudian itu kami redam dengan apa namanya ya, apa ya, orang bilang apa, konsolidasi ke dalam gitu ya, konsolidasi ke dalam. Kalau saat ini itu di Kota Kupang ini ada 3 organisasi etnis Tionghoa. Ada yang pertama itu disebut Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI gitu ya. Kemudian ada kami perkumpulan HK NTT gitu ya, dan kemudian ada juga perhimpunan inti namanya Indonesia Tionghoa. Masing-masing ini punya fokus yang berbeda ya kan, dalam upaya dalam upaya membangun cara berpikir, membangun sikap untuk
saudara-saudara kita etnis Tionghoa sendiri. Kalau PSMTI pendekatannya lebih banyak pada sosial, ya. Kalau kami di HK pendekatannya lebih banyak pada budaya, ya. Dan kalau inti itu pendekatannya lebih banyak pada kebangsaan, ya. Nah ini yang kita lakukan Mbak Vero ya. Jadi kalau Mbak Vero tadi tanya, kira-kira mungkin tidak, ya mungkin saja gitu loh, bahwa bisa saja ada bara dalam sekam, ya kan. Nah tapi itu kami perhatikan, itu kami coba untuk redam jauh-jauh hari sebelumnya dengan dengan berbagai program dari organisasi-organisasi ini, sama seperti yang dilakukan oleh K2S, ya kan, bahwa ada setiap korwil itu setiap minggu 1 kali melakukan pendekatan, ya kan. Nah cuma begini, kami tidak kepengen, ya kan, punya ketakutan yang sangat luar biasa, karena kuncinya satu bagi saya untuk menekan risiko konflik, ya itu harus terus ada kolaborasi. Bahkan akhir-akhir ini ada satu istilah yang menarik, kolabor aksi. Ya, jadi berkolaborasi dalam aksi. Ya. Ya, kira-kira begitu. Ya. Berarti kan pasti sudah pernah dong ada kontribusi ya dari teman-teman etnis Tionghoa dari organisasi tersebut untuk membangun Kota Kupang. Sejauh ini sudah seperti apa kalau boleh tahu? Oke. Jadi kalau di PSMTI sendiri saya kebetulan 12 tahun itu sebagai sekretaris PSMTI di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya kan. Habis itu ya kayaknya kalau sudah di sosial terlalu lama, kita harus geser sedikit lah ke kebangsaan. Sekarang saya sekretaris inti, Pak. Nah, kerjaannya tentang kebangsaan, kami bikin seminar dan lain-lain. Tapi juga sekretaris HKNTT, Pak. Nah, coba tetap untuk membangun kebudayaan, memperkenalkan nama. Ini menjawab Mbak Vero ya, bahwa apa yang sudah kami lakukan ya. Jadi kalau dulu di PSMT itu kami setiap 3 bulan sekali itu ada cafe morning ya dengan pemerintah gitu ya. Kita coba untuk berdialog kira-kira apa nih sebenarnya rencana-rencana pemerintah, ya kan, yang bisa kami ambil bagian di situ gitu ya. Nah begitu juga dengan inti ini, kebetulan tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Jonathan, ketua inti ini Pak Theo Widodo, dia ada di forum pembangunan kebangsaan, ya kan. Nah di situ kami mendapatkan banyak sekali masukan, ya kan, untuk membangun program-program kerja inti. Ya, nah sementara di HK sendiri, ya kan, kami coba untuk memperkenalkan budaya etnis Tionghoa yang di dalam kebudayaan itu sebenarnya banyak hal, kalau orang mau, orang perhatikan itu banyak hal, ya kan, itu bisa diperhatikan ya, tentang filsafat hidup lah, ya kan, tentang bagaimana sampai dengan bagaimana sebenarnya mengelola makanan lah, kan begitu ya, itu kami lakukan. Nah jadi apa yang sudah dilakukan ya seperti itu yang sudah kami lakukan melalui 3 organisasi ini gitu. Baik, berarti juga turut terlibat ya untuk membangun Kota Kupang, dan memang sudah ada kontribusi juga yang dilakukan, bahkan memberikan pandangan-pandangannya kepada pemerintah di Coffee Morning tersebut ya. Kira-kira apa yang perlu kami berikan atau membantu, siap sedia, seperti itu ya. Baik Pak David, saya ke Pak Budi lagi nih. Nah Pak Budi, seperti apa tanggapan Bapak nih tentang ajakan untuk berkolaborasi dengan multi etnis untuk membangun Kota Kupang? Kira-kira bentuk tanggung jawabnya seperti apa begitu dari pihak Pak Budi, teman-teman K2S juga? Iya, makasih Mbak Vero. Ini baru saja beberapa minggu yang lalu kita ada pertemuan antar etnis yang diundang oleh Pak Pejabat Wali Kota, yaitu untuk membangun membangun Kota Kupang dalam rangka kebersihan Kota Kupang dan keindahan Kota Kupang. Nah kemudian ada penyelenggaranya tentunya pemerintah Kota Kupang, kemudian kita dibagi dari beberapa etnis ya, ada Toraja, ada KKSS dan macam-macam termasuk K2S. Kita dibagi kapling sebagai nanti apa yang akan dicerminkan oleh budaya masing-masing. Nah itu di wilayah daerah Penfui dan sebagainya, taman-taman kota semuanya. Nah itu sudah ada daftarnya. Nah, nanti itu akan menunjukkan bahwa inilah, dari Bali juga ada, itu akan menunjukkan bahwa inilah termasuk
andil juga di dalam mempertahankan keindahan kerapian Kota Kupang. Ini sebenarnya kita ini etnis multi etnis yang ada di Kota Kupang dengan pot dan sebagainya. Ini adalah aset yang benar-benar kalau pemerintah tanggap ini, Kupang akan lebih maju 20 tahun ke depan, bukan 20 tahun ke belakang. Saya selalu mengatakan seperti itu. Kenapa? Dari tingkat semua budaya yang saling interaktif, tadi Pak David cerita, keterbukaannya di pot juga terbuka. Nah, ini bersaing tapi di dalam hal positif begitu loh. Bukan misalnya K2S, waduh terlalu arogan, tidak, atau terlalu wah, tidak, wow bagaimana dia. Karena memang kami membawa budaya dari Pulau Jawa, jadi Mbak Vero akan mengerti nanti bahwa K2S itu kan terdiri dari suku Jawa 3 provinsi. Dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta termasuk seperti saya dari Jogja, kemudian provinsi Jawa Tengah yang kabupatennya 30-an lebih 8, Jawa Timur juga demikian 30-an lebih. Mereka mempunyai budaya kabupaten masing-masing. Nah, ini nanti dipersatukan di sini sehingga ini menjadi satu kumulatif budaya Jawa keseluruhannya. Sampai dengan di sini misalnya acara pesta nikah, saya juga sering diundang oleh saudara-saudara kita dari POT di situ. Dari mana? Dari suku Timur, dari ini dan sebagainya, kita juga ikut. Hampir mirip sekarang. Ini kolaborasi yang tidak terasa, tapi hampir mirip. Begitu pula yang dari Jawa. Dulunya tidak ada potong roti di sana, tapi di sini terjadi potong kue ya, potong kue. Ini sudah bau pembauran yang tidak terasa, ini secara otomatis ya. Nah, begitu pula di Pak David juga kita sudah ada pesta dengan. Ya inilah menjadi satu. Saya mengharapkan justru nanti ada apa ya, muncul satu bentuk baru yang khususnya ada di Kota Kupang dan NTT pada umumnya dengan kolaborasi. Sebenarnya di seluruh Indonesia sama. Kalimantan saya juga sudah datang ke sana, Kalimantan. Tapi tidak begitu berkembang karena siapa yang akan menjadi tokoh di etnis itu. Nah kita ini kan semua jadi tokoh semua. Nah sehingga kita bermanfaat lah di Kota Kupang ini, bermanfaat ya. Nah, sehingga kita saling nyaman di dalam mencari hidup dan kehidupan di Kota Kupang nyaman. Benar kan Pak David? Tidak. Jadi di Pak Nobatonis juga mari dipersilahkan yang punya rumah lah. Kita yang datang tamu, oh iya Pak apa dan sebagainya. Kita saling mengisi begitu. Ya, sehingga inilah menjadi pokok jawaban Pak David tadi. Di internal kita sendiri tidak ada konflik. Karena kita saling kontrol dengan cara seperti ini. Dan bahkan lebih ditingkatkan, saya sangat mengharapkan seperti itu. Jadi saya kembali tadi cerita bahwa berdirinya K2S dalam rangka ada cerita-cerita di negara Indonesia yang begitu besar yang di Kalimantan waktu itu, maka di Kupang jangan terjadi. Marilah kita membentuk satu paguyuban. Jadi paguyuban ini keluar eksternalnya bagaimana, internalnya bagaimana, ini sih. Jadi program utama K2S seperti itu dalam bentuk sosial. Demikian Pak Firul. Iya, menarik sekali nih ya Pak Budi ya. Kalau dilihat dari selain ya dalam pembangunan Kota Kupang nih, kira-kira menurut Pak Budi ke depan ini di bidang apa lagi yang memerlukan kolaborasi multi etnis? Kan tadi bilang masalah kebersihan sudah nih ya. Apa lagi menurut Pak Budi yang penting untuk dilakukan kolaborasi ini di Kota Kupang lagi? Ya mungkin Pak Vero, pendengar dan pemirsa RRI Net tadi, mungkin ya di latar belakangi macam-macam ya. Mungkin dari unsur pemerintahan yang kami tidak protes ya, tidak, karena kami juga di sini hidup dan menghidupi, jadi gitu. Jadi saya kira dari unsur seni yang tadi yang saya sampaikan sama dengan bapak-bapak ya narasumber tadi juga, seni itu adalah satu hasil olah pikir dan budaya yang kita tonjolkan dari daerah masing-masing. Ini begitu. Tapi begitu dikemas di sini bisa menjadi produk seni yang baru di NTT. Sekarang ya saya cerita, ketika ulang tahun K2S yang tahun berapa saya lupa,
ternyata penari-penari tari Jawa dari saudara-saudara dari Rote, karena kebetulan dia ikut di sanggar. Dan saya akan menilai betul, kok lebih luas orang Rote menarinya di sini. Saya bilang gitu, di sini lah maksud saya. Ini ya sangat membanggakan. Kemudian juga kolaborasi dengan Sabu, tari Sabu kemarin di acara ini Arek Malang, pelantikan dan pengukuhan Arema Kota Kupang, Arek Malang. Kita ini kan di K2S ini begini, dalam satu organisasi K2S terdiri dari paguyuban daerah asal. Yang tadi yang saya sebut dari sekian kabupaten itu. Nah sekarang sudah terregister ternyata 30 daerah paguyuban daerah asal dan komunitas, dan 4 paguyuban komunitas Jawa. Nah ini mereka tadi ini, sehingga mereka mempunyai apa namanya aturan main sendiri-sendiri yang tidak menyimpang dari ketentuan K2S ini. Dan sehingga akan menimbulkan seni-seni dari daerah-daerah. Mbak Vero kalau ke Jawa mungkin di Jawa Timur ada ludruk, ke Jawa Tengah ada wayang orang, kemudian ada ketoprak bukan makan, yang ketoprak, seni ketoprak dan sebagainya. Ini dalam bentuk pentas panggung, dan ini akan terjadi nanti kolaborasi. Dari itu diharapkan bisa muncul seni budaya yang baru. Ini dari yang faktor yang lain selain tadi media sosial. Nah inilah nanti akan merekat sebagai lem saja ya, merekatkan kita seluruh. Nah maka saya setuju ada forum pembauran kebangsaan yang waktu itu tanggal 17 Agustus saya ikut apel acara. Ya kita upacara di sini nah, ini mestinya lebih apa ya, intensitasnya lebih meningkat sebenarnya untuk pembauran itu, sehingga kita ada hubungan konsolidasi tadi yang disebut konsolidasi, kita ada hubungan batin yang sangat terikat. Nah ini menjadi, dan pernah juga saya sampaikan di pertemuan di Korem waktu itu tentang etnis seperti ini mari. Nah ini tinggal kita. Nah inilah aset-aset yang saya pikir sangat penting di Kota Kupang dan Provinsi NTT. Ini baru kita lihat di Kota Kupang, di kabupaten di daerah Sumba, di daerah Flores, semua seperti itu semua, hampir sama. Iya, saya setuju. Itu kalau sampai ada pentasnya ya, begitu ya, di bidang seni, kolaborasi seluruh etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur, wow, keren sekali begitu ya. Itu akan luar biasa, baik dari Tionghoa, semua etnis lah gitu, dengan pentas seni mereka masing-masing, pertunjukan seni mereka masing-masing, mau tarian atau mungkin ada lagu dan lain sebagainya. Wow, ini akan luar biasa. Mungkinkah akan terjadi? Kita akan menanti saja ya tanggal mainnya. Semoga bisa ya. Baik, saya lanjut ke Pak Jonathan. Kalau Pak Jonathan melihat nih, seperti apa antusiasme etnis asli NTT untuk juga mau berkolaborasi dengan etnis lain dalam mewujudkan kesetaraan pembangunan yang ada di Kota Kupang. Silakan Pak Jonathan. De Vero dan pemirsa RRI Net yang saya muliakan. Di NTT ini, khususnya di Kota Kupang dan di Timor ini, kehadiran bersaudara dari berbagai etnis itu amat menolong, amat sangat menolong orang Timor di sini. Terutama misalnya bersaudara dari Tionghoa, ini bergerak di bidang pertokoan yang menyediakan semua kebutuhan masyarakat dari dulu sampai dengan hari ini. Kemudian datang bersaudara dari Bugis, itu kios dan segala macam tangkap ikan, bisa suku Bajo, ya. Dan ini menyebar sampai di pelosok Tanah Timur. Saya masih kecil, orang Bugis sewa sepung kuda 10 ekor, buat bawa ke pasar-pasar. Mereka yang menolong orang membawa semua kebutuhan pokok masyarakat ke sana tahun 60-an. Ya, suku Jawa misalnya bawa keterampilan, tukang-tukang segala macam. Itu tukang-tukang yang kerja sama saya di Soe sampai di kampung, gereja yang baru diresmikan sampai mobil dibawa Pak Gub datang resmikan mobil banjir waktu. Itu resmikan di sana. Semua yang tukang itu dari Jawa. Iya. Amat sangat membantu warga di sini,
karena beliau datang di dunia perdagangan, dunia sektor jasa yang amat membantu. Nah ini bagi masyarakat yang tinggal duluan di sini, ya tinggal di sini di Timor ini amat sangat dibantu dengan kedatangan bersaudara-saudara yang ada. Dan memang hubungannya tidak bilang ini orang Jawa, ini orang Cina, ini orang Bugis, nggak ada. Karena apa? Dirasakan jasa daripada mereka yang datang. Ditambah dengan datang rumah makan Padang sampai kecamatan ada, tidak susah-susah, ada rumah makan orang Jawa ada, tidak susah-susah. Ya, mau gunting rambut juga dulu orang Sabu yang gunting rambut, sekarang orang Jawa yang bantu kita gunting rambut. Iya, ini apa namanya, kolaborasi di dalam suku maupun fasilitas kehidupan amat sangat terbantu. Dan sehingga kehadiran kita ingin tambah suku. Kalau suku yang belum ada pasti dia punya kelebihan. Orang kalau keluar dari kampung berarti bawa kelebihan. Kalau kita dari NTT keluar kampung bawa kekurangan. Iya, pekerjaan di Malaysia, di Papua, di Sumatera, ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Yang berikut, bahwa bangsa kita ini memang soal persatuan dan kesatuan itu sudah harga mati. Belum Indonesia merdeka, semua etnis ini yang berjuang memerdekakan bangsa. Sehingga omong pertentangan dan perselisihan sebetulnya itu sudah tidak zaman lagi. Karena pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan itu sudah ada karena negara ini dibangun oleh semua yang ada. Ya, jadi tidak bolehlah di dalam bangsa ini ada diskriminasi satu dan lain, karena bangsa ini semua yang berjuang dengan darah untuk hadirkan. Nah, berikut oleh pemerintah daerah, saya saran, ya, apa boleh misalnya hari ulang tahun Kota Kupang, semua etnis ini diundang datang dalam ritual adat. Beliau tadi Pak David katakan bahwa mereka berangkat dari budaya, dan orang Tionghoa itu maju karena filsafat Cinanya. Ya, saya cukup belajar itu. Ya, kalau kita orang kadang-kadang bilang orang itu mau bantu orang, tidak bantu ikan, dia bantu kail. Ya, nah kita mau ikannya. Nah, ini yang konyolnya di situ. Beliau datang bawa keterampilan, ilmu bagi kita. Jawa juga begitu. Jawa ini adatnya luar biasa. Saya menantu juga dari Blitar. Ya, saya lihat pantas ini suku maju. Kenapa? Mereka pegang budaya. Bangsa yang pegang budaya pasti maju. Cocok dengan Pak David bilang. Tapi kita NTT ini budaya hampir kosong. Itulah kali juara 3 miskinnya secara adat dan budaya barangkali bermula dari situ. Ya, ini harus kita bangun kembali agar adat dan kita itu menjadi primadona yang baik sebagai tuan baik. Ya, karena tadi Pak Budi sudah katakan bahwa ada sanggar yang bisa pentas tari, orang Rote bisa bawa tarian Jawa, lalu barongsai bisa saja nanti besok ini. Sedangkan yang NTT punya apa? Ya, kadang-kadang kurang teratur dan baik. Nah, saya baiknya misalnya pada hari ulang tahun Kota Kupang atau hari ulang tahun NTT tanggal 20 Desember semua etnis ini diundang secara adat. Gubernur atau wali kota belilah sapi paron, terima tiap suku pakai sapi 1 ekor kan, apa intinya? Ya, kalau beliau yang datang dari luar ini bawa keberuntungan bagi Kota Kupang. Andaikan beliau dan ini tidak ada,
barangkali kita di hutan kembali, tofa kebun. Iya, iya. Karena mau toko kios segala tidak ada, mau apa? Keterampilan mau kerja rumah begini, kalau orang Jawa tidak ada mau apa? Nah itulah pentingnya kehadiran ini. Jadi tidak merupakan ancaman, tapi merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekira itu, Mbak Devero, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Pak Jonathan, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jonathan ya. Wow, keren sekali. Wah, ini luar biasa, diberikan peluang dan diberikan kesempatan untuk mau terus dan tetap berkolaborasi, bahkan bersyukur dengan kehadiran RDS untuk membangun Kota Kupang, membangun Nusa Tenggara Timur. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi untuk ke segmen selanjutnya. Ini makin menarik obrolannya, tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita masih dalam rangkaian acara obrolan budaya produksi RRI Kupang, dan kita masih berbicara terkait kolaborasi multi etnis untuk membangun Kota Kupang tercinta. Baik, kita lanjutkan lagi, dan kali ini saya kembali ke Pak David ya. Kita balik lagi nih ke Pak David. Adakah catatan penting yang sekiranya ini bisa menjadi evaluasi begitu kaitannya dengan kolaborasi multi etnis untuk membangun Kota Kupang kita? Oke. Saya dari tadi pengen bilang begini Mbak Vero. Saya ingat-ingat ya, dulu itu waktu masih kecil Pak, kami di SD ini, saya punya teman dari Alor, saya lupa namanya, Ovas atau siapa begitu. Dia dipanggil Papua. Woi Papua, kenapa? Maaf, karena dia hitam, rambutnya keriting. Saya dibilang Jepang, pendek, mata sipit. Apa maksudnya? Jadi begini, dulu orang tidak bicara etnis, ya. Dulu orang tidak bicara etnis Pak. Akhir-akhir ini saja yang kemudian saya juga bingung ya. Ini pemicunya apa gitu ya? Kok kemudian orang mulai bicara etnis, satu orang bilang mengejek yang lainnya, dan kemudian terjadi konflik-konflik etnis. Saya sempat punya pikiran begini. Ini kadang-kadang ini konflik kecil, masalah kecil, itu judul berita bisa luar biasa loh Pak. Ya toh? Ini hanya gara-gara saya dan Rani saja nih. Ya kan? Hanya gara-gara saya dan Rani saja, David dan Rani, tapi sudah omongannya apa? Omongannya Alor dengan Cina. Ditarik ke suku, ditarik ke etnis. Ya kan? Nah, tadi pertanyaannya apa? Soal apa, saran atau apa? Catatan penting, ya. Catatan pentingnya kalau saya setuju dengan pendapat Pak Dr. Budi, Pak Jonathan ya, bahwa pemerintah harus punya peran yang sangat kuat, ya kan? Untuk apa? Untuk mengkonsolidasi, ya kan, antar etnis ini. Dengan cara apa? Dengan berbagai program-program atau kegiatan-kegiatan kreatif. Misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Budi bahwa perlulah misalnya sekali-sekali kita bikin pentas gitu kan, ya kan, antar ini apa, multi etnis, pentas ya. Tadi Pak Jonathan bilang apa? Ayo pada hari ulang tahun NTT, ya kan, kita bikin penerimaan atau misalnya pernyataan kebersamaan, sebuah prosesi atau seremoni khusus misalnya. Ya, ini penting. Nah, sebenarnya yang paling besar perannya, yang paling kuat perannya adalah pemerintah. FPK tadi, Forum Pembauran Kebangsaan, sudah memulai tadi di tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang lalu ya Pak. Kita bikin upacara bendera bersama-sama, tapi yang hadir semua itu dari etnis-etnis. Semua pakai pakaiannya masing-masing, ya kan. Saya berdiri paling depan dengan Cheongsam. Mari itu, ya. Nah, hal-hal seperti ini Mbak Vero, saya pikir itu. Catatan penting untuk semakin meningkatkan ya, evaluasinya kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke pemerintah untuk mau mendengarkan ya. Jadi bukan hanya kumpul-kumpul aja nih, tapi apa yang disampaikan tolong didengar dong ya Bapak Ibu di bagian pemerintah. Nah, ini menarik. Baik. Saya lanjut ke Pak Budi lagi. Baik Pak Budi, perlukah ada semacam apa ya, organisasi multi etnis begitu atau multi budaya yang sekiranya bisa menyerap berbagai aspirasi untuk kemajuan pembangunan ke depan begitu,
sekaligus juga closing statement ya. Kita sudah hampir mencapai akhir acara. Closing. Ya, saya pikir tidak perlu, Mbak Vero. Kita sudah muncul dan eksistensi kita masing-masing. Terlalu banyak organisasi, mumet, istilahnya pusing. Jadi gini, tadi apa yang disampaikan kita bertiga ini, marilah satu unsur utama pemerintah mengakomodir lah kita semua ini. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan bersama, pemerintah harus ada di situ. Lalu kan kita nggak punya anggaran, yang punya anggaran kan pemerintah. Ini kembali ke situ. Bagaimana menjadi meriahnya di NTT ini dari Multi SD dalam satu kolaborasi? Ya apakah penolongnya mungkin macam stand pameran di mana diadakan mungkin tiap minggu, 1 bulan 1 kali, semua produk-produk dari kita punya semua jual ya, mulai dari kuliner, produk apa semua. Ini tempat berkumpulnya kita semua, saling salam, saling cium hidung gocah, itu seperti itu. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, selain kita sudah aktif di bawah, maka konsolidasinya ada di pemerintah. Itu sekaligus closing statementnya juga ya, Pak Budi ya, Pak Dr. Budi. Baik, saya ke Pak Jonathan. Nah, kalau bicara soal peran tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mendorong kolaborasi yang sangat apik begitu antar etnis di Kota Kupang, seperti apa Bapak lihat, dan juga terakhir closing statement harapannya terkait dengan itu, silakan. Ya, harapan kita kondisi yang ada, yang terpelihara dari dulu hingga sekarang tetap terpelihara hingga menjadi kondusif. Karena memang seperti tadi Pak David katakan, bahwa dulu itu tidak ada etnis, kita satu, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, masuk 2000 ini baru muncul kata etnis. Ini juga perlu diwaspadai, karena pengkotakan menurut etnis bisa merusak pembauran. Ya, saya suku ini, akhirnya pengkotakan di dalam NKRI yang bisa bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ini juga perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, pemerintah juga jangan terlalu membiayai diri sendiri. Apa salahnya APBD itu dialokir kepada etnis-etnis yang ada? Karena di situ seperti Jawa ada 2 ambulans, pemerintah sumbang apa? Etnis Tionghoa itu ada perkumpulan budaya dan segala macam, dan sektor jasanya dirasakan Jawa, Bugis, semua. Nah ini pemerintah tanggung jawabnya di mana? Atau hanya happy saja di atas ini? Ini harus perlu dipikirkan. Jadi pimpinan itu harus mikir semua. Nah ini misalnya alokasi biaya, ya sudah. Kalau 30 etnis, nah sudah tiap etnis paguyuban 100 juta untuk pengembangan yang ada. Iya, ketimbang bikin panitia di kantor lalu uangnya miliar-miliar. Ya, etnis ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memasuk kontribusi lalu semua fasilitas untuk keberuntungan kita bersama. Ini harus dijaga. Sekira itu. Dan yang ketiga, hari ulang tahun kota maupun hari ulang tahun NTT yang 20 Desember, kenapa kekuatan ini tidak diundang datang? Undanglah supaya kota ini meriah, karena memang kota ini maju karena semua kekuatan yang ada. Ya, saya kira tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di NTT ini, terutama di Timor dan di Kota Kupang, amat sangat merasa terbantu dengan kehadiran semua saudara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jonathan. Yang paling akhir 1 menit saja nih ya buat Pak David, saya berikan closing statementnya. Iya, 1 menit aja loh, nggak lama ya. Oke. Silakan. Baik, saya senang ya hari ini ada acara-acara semacam ini, ya ada dialog semacam ini. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa semangat itu sama. Paling tidak mungkin hari ini hanya perwakilan dari Jawa, dari Timor, dari Tionghoa, tapi saya merasakan ini kita punya semangat yang sama untuk membangun Kota Kupang. Saya pikir ini perlu dipublikasikan, ya kan? Ini perlu harus ada yang menyampaikan gitu ya kepada pemangku jabatan, sehingga perlu menjadi perhatian. Ya, saya pikir itu saja,
Mbak Rani. Baik, Kok saya jadi ikut-ikutan Mbak? Mbak, tadi hari ini saya Mbak Vero, Dek Vero, Kak Vero, semuanya Rani ya. Rani semuanya luar biasa, tidak apa-apa. Multi, namanya juga multi. Banyak. Baik, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kolaborasi memang bukan hanya bak omong saja tentang strategi ataupun cara mencapai tujuan, tapi tentu juga butuh kesabaran untuk menahan ego masing-masing etnis untuk bergandengan tangan mewujudkan Kota Kupang, kota kasih yang maju, sejahtera dan beradab. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak David F. Kenan Budi yang merupakan Sekretaris Perkumpulan HKNTT. Terima kasih Bapak. Juga kepada Dr. Hewan Bapak Budi Kusworo, Ketua Umum 1K2S Kota Kupang. Terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga terima kasih kepada Bapak Jonathan Upatonis merupakan Ketua Umum Persahatian Orang Timor POT NTT. Terima kasih. Dan akhirnya saya Rani Veronica, bye sonde bye. Kota Kupang, Supaleng bye.